Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan, yaitu himpunan semesta, kardinalitas, himpunan kosong, dan diagram Venn. Berikut ini Ibu akan memberikan gambar-gambar mengenai himpunan. Berikut ini ada 3 gambar, yaitu gambar pertama adalah gambar pelangi, yang kedua adalah gambar rambu lalu lintas, yang ketiga adalah gambar diagram Venn. Jika kita mendaftar anggotanya, maka pada gambar pelangi itu kita buat P, maka anggotanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang Q adalah merah, kuning, hijau. Dan untuk diagram lingkaran itu T sama dengan himpunan warna primer. Pada gambar ini diberikan itu adalah kalender Januari 2013. Di dalam kalender ini kita akan membuat himpunan, yaitu H, himpunan nama hari dalam satu minggu. K itu Senin, Selasa, Sabtu. M itu Jumat. Berikut ini Ibu akan memberikan contoh himpunan. K itu sama dengan Z, di mana Z adalah kecil dari 15. Z adalah bilangan prima. Kalau kita daftarkan anggotanya, Z ini adalah anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, yang kedua, L, himpunan bilangan bulat positif. Berarti bilangan bulat positif daftar anggotanya berarti L sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. M, himpunan bilangan caca. Berarti bilangan caca dimulai dari 0. M sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. N, himpunan bilangan asli. Berarti bilangan asli dimulai dari 1. Maka N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dari himpunan KLM ini ternyata anggota K ini ternyata ada di anggota N. Anggota K ini ada di anggota M. Dan anggota K ini juga ada di anggota L. Oke, coba diperhatikan ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, maka Ibu akan memberikan 2 soal yang akan kalian kerjakan, yang dimana pertanyaan pertama yaitu perhatikan himpunan di bawah ini. A itu himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf J. B, himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf A. C, himpunan nama-nama bulan dalam setahun yang berawalan huruf M. S, himpunan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Tulislah anggota dari masing-masing himpunan dengan cara mendaftar anggotanya. Apakah setiap anggota di himpunan A, B, dan C juga merupakan anggota di himpunan S? Pertanyaan kedua yaitu himpunan M sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Di antara himpunan-himpunan di bawah ini, manakah himpunan yang anggotanya juga memuat semua anggota himpunan M? Beri alasan. F.
himpunan bilangan caca lebih dari 6. Q. Himpunan bilangan ganjil. B. Himpunan bilangan asli. G. Himpunan bilangan bulat kurang dari negatif 3. Silakan dikerjakan dan selamat mengerjakan ya. Oke, kita akan mengambil kesimpulan bahwa himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicara. Himpunan semesta dilambangkan dengan S besar. Contoh, X adalah himpunan semua siswa kelas 7D di SMP Global Andalan. Y, himpunan siswa laki-laki kelas 7D di SMP Global Andalan. Artinya, X ini adalah himpunan semesta untuk si Y. Untuk lebih jelasnya, maka Ibu akan memberikan contoh lagi, yaitu misalnya kita mempunyai himpunan P1357. Himpunan semesta yang mungkin dari P antara lain. Yang pertama S13579. Yang kedua S, himpunan 10 bilangan asli yang pertama. Yang ketiga, S sama dengan 1, 2, 3 sampai 100. S 1357 sampai 51. S himpunan bilangan asli. Artinya di sini P ini anggota himpunan P ini ada di dalam bilangan S semestanya. Oke, kita akan belajar menggambar diagram Venn suatu himpunan, di mana kita mengenal yaitu persegi panjang, lingkaran dengan lingkaran kecil. Persegi panjang ini adalah untuk memuat yang disebut dengan himpunan semesta. Lingkaran besar ini adalah untuk suatu himpunan. Lingkaran kecil ini dinamakan noktah, yaitu anggota dari suatu himpunan. Oke, kita belajar menggambar dari diagram Venn suatu himpunan. Himpunan P itu anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka anggota A sampai I itu kita kasih lingkaran kecil, nokta. Dan A sampai ini di dalam lingkaran besar, yaitu P. Begitu juga untuk yang W, yaitu J, K, L, M, N, P, Q, R, S. Kita buat dalam lingkaran besar. Dan di himpunan P dan W ini ada himpunan semesta, maka kita akan buat persegi panjangnya. S adalah himpunan semua siswa kelas 7D di SMP Global Andalan. P, himpunan siswa laki-laki kelas 7D di SMP Global Andalan. Dan W adalah himpunan siswa perempuan kelas 7D di SMP Global Andalan. Jadi, himpunan siswa laki-laki dan siswa perempuan semestanya adalah semua siswa kelas 7. Ibu akan memberikan diagram Venn dan akan memberikan soal. Oke, perhatikan setiap detail gambar di atas. Dan perhatikan setiap anggota dari 3 himpunan di atas. Lalu diskusikan pertanyaan di bawah ini. P, Q, S adalah himpunan. A. Deskripsikan dengan kata-katamu sendiri tentang gambar di atas. B. Mengapa 7 berada di tengah kedua lingkaran?
C. Mengapa 2, 4, dan 9 berada di luar lingkaran, tetapi masih berada di dalam persegi panjang? Silakan dikerjakan dan boleh bekerja sama. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Aturan dalam pembuatan diagram Venn adalah sebagai berikut. A. Menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. B. Menggambar bangun tertutup. Yang C. Memberi nokta atau titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Inilah kesimpulan dari diagram Venn. Oke, kita akan belajar mengenai kardinalitas. Oke, di sini terdapat gambar makanan kesukaan Pak Reza. Ada ikan bakar, sate, dan bakso. Buatlah suatu himpunan dari pernyataan tersebut. Jika sudah, maka kardinalitas dari himpunan yang kalian buat itu berapa? Apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, masing-masing akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Banyak anggota suatu himpunan yang berbeda itu disebut kardinalitas himpunan. M, contoh, M adalah himpunan bilangan ganjil antara 124 dan 129. Maka kalau kita daftarkan anggotanya yaitu 125, 127. Notasinya kita buat N kecil dalam kurung M besar sama dengan 2. Karena anggotanya 125 dan 127, berarti N kecil, M besar sama dengan 2. Dari gambar yang telah Ibu berikan, yaitu gambarnya adalah monyet bisa bicara seperti manusia, harimau yang bertelur, maka bisa kita buat himpunannya adalah Z, himpunan monyet bisa berbicara seperti manusia, V sama dengan himpunan harimau yang bertelur. Kira-kira ini ada nggak ya anggotanya? K sama dengan dalam kurung, tutup kurung kurawal lagi. Apakah K memiliki anggota? Himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong, dilambangkan dengan O coret atau dalam kurung kurawal, tutup kurung kurawal, isinya nggak ada. Oke, berarti yang gambar tadi tidak mempunyai anggota. Maka disebut Z itu adalah himpunan kosong, V juga himpunan kosong. Tidak ada yang harimau bertelur, maka V itu adalah himpunan kosong. Tidak ada monyet yang bisa berbicara seperti manusia, maka itu juga himpunan kosong. Oke, untuk P sama dengan dalam kurung 0, tutup kurung kurawal, apakah P memiliki anggota? Ya, karena di dalamnya ada anggotanya bernilai 0. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.